Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun anda berada, di dalam khutbah Jumat atau di dalam ceramah-ceramah agama, biasanya selalu kita sebagai umat Islam diminta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Biasanya khotib atau penceramah agama membacakan ayat Al-Quran atau mewasiatkan takwa untuk kita semua umat Islam. Dan takwa itu biasanya dengan ayat Quran, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Dikatakan juga bahwa di mata Allah, di sisi Allah yang paling berharga bukanlah siapa-siapa, tetapi adalah orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya semulia-mulia kalian adalah yang paling takwa di sisi Allah. Jadi artinya kita semua umat Islam ini dinilai baik buruknya, dinilai hebat tidaknya itu biasanya dari sisi ketakwaan kita. Cuma memang ada sebagian orang, mungkin sebagian kita, masih menganggap bahwa takwa kepada Allah itu hanya untuk bekal kita di akhirat. Takwa kepada Allah itu hanya untuk bekal kita di akhirat. Itu ya. Berbekallah dengan takwa, karena takwa adalah sebaik-baik bekal di akhirat, kan ada begitu. Betulkah takwa ini hanya bekal untuk kita sukses, bahagia di akhirat? Di dalam Al-Quran ada jawabannya, khususnya di banyak ayat ya. Quran ayatnya kan banyak. Di banyak ayat, di surat At-Tolak, di bagian akhir ayat 2 surah At-Tolak, bagian awal surah At-Tolak ayat 3, dan bagian akhir surah At-Tolak ayat 5. Itu Allah menjanjikan hal-hal baik bagi kita semua umat Islam kalau kita bertakwa. Di bagian akhir surah At-Tolak Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagian akhir ayat 2 surah At-Tolak Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus di bagian akhir, bagian awal surah, bagian awal ayat 3-nya, tadi bagian akhir ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, itu bagian akhir ayat 2 surah At-Tolak. Bagian awal surah At-Tolak ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Biasanya penceramah membacakannya sekalian, walaupun ini 2 ayat sebetulnya. Akhir ayat 2 dan awal ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan seterusnya. Apa yang Allah janjikan di dalam ayat 2 bagian akhir surah At-Tolak dan ayat 3 bagian awal surah At-Tolak ini adalah kita
bisa artinya apa Pak? Artinya ya kalau terjemahan gampangnya kan wa mayyattaqillaha, barang siapa beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan baginya, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu baginya makhraja, solusi, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberinya rizki orang yang bertakwa itu min haitsu la yahtasib, dari arah la yahtasib, yang tidak menduga-duga orang tersebut. Jadi Allah akan memberi rezeki orang yang bertakwa dari arah yang tidak diduga-duga. Itu janji Allah di dalam ayat 2 bagian akhir surah At-Tolak dan ayat 3 bagian awal surah At-Tolak. Sementara di ayat 5 bagian akhir juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya urusannya menjadi mudah. Nah, jadi janji Allah ada 3 tuh ya. Kalau orang bertakwa akan diberi solusi dari masalahnya. Yang kedua, kalau orang bertakwa akan diberi rezeki dari arah yang tidak dikira-kira. Kemudian yang ketiga, kalau kita bertakwa, maka urusan kita dimudahkan. Itu baru 3. Banyak lagi di ayat yang lain, tapi nanti dalam kesempatan lainnya. Apa artinya? Kemudian orang juga menduga, ada sebagian menduga, itu kan orang bertakwa akan diberi solusi, itu maksudnya solusi di akhirat. Apa betul seperti itu? Nah, daripada bingung, mari kita lihat ke kitab tafsirnya. Ini saya buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir ini populer, diterima oleh banyak kalangan ya, baik kalangan ulama lama maupun ulama baru, intelektual tradisional maupun intelektual modern, semua membaca kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ditafsirkan oleh tafsir Ibnu Katsir, penafsirannya seperti ini katanya. Wa may yattaqillaha fima amarahu bihi. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yattaqillaha, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, takut kepada Allah, fima, ing dalam perkara amaro, yang sudah memerintah, hu ingman bihi kelawan ma. Maksudnya begini, barang siapa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, wa yatruku ma, dan ninggalaken ma ing perkara nahahu kang wis nyegah sapa Allahu ingman anhu saking ma. Itu kalau mengartikan secara pesantren. Artinya apa? Dan orang itu meninggalkan apa yang dicegah oleh Allah. Jadi bertakwa itu menjalankan perintah Allah, menjalankan apa-apa yang diperintah Allah, dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Kalau orang siapapun bisa seperti itu, menurut ayat Quran ini, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu, bagi orang tersebut, min amrihi, dari masalahnya, makhraja, solusi. Jadi kalau ada masalah, nanti ada solusinya. Kalau bertakwa kepada Allah, maka masalah kita ada solusinya. Karena kan masalah itu kadang-kadang bikin ruwet, bikin overthinking, kita bingung ini gimana solusinya. Nah, di ayat ini dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah, maka insya Allah Allah berjanji akan memberi solusi kepada orang bertakwa tersebut. Dan bukan hanya itu, di awal ayat 3
surah At-Tolak kemudian dijanjikan lagi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan menjanjikan orang yang bertakwa itu, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan itu, akan diberi rezeki dari mana? Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Tafsirnya apa? Ai min jihatin la taqturu bibalihi, yaitu dari arah la taqturu, yang tidak bergetar, yang tidak terbersit, bibalihi, di dalam hatinya orang tersebut. Jadi kan rezeki itu ada rezeki yang kita bisa perkirakan karena kita kerja sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai apapun ya. Ada gajian, ada gaji bulanan, ada yang dapat gaji mingguan, ada yang dapat gaji harian. Itu adalah rezeki yang bisa kita duga. Ya, kalau kita nggak dapat gaji, kita sudah kerja, kita bisa komplain karena kita sudah bisa duga. Tetapi ada rezeki juga yang kita mungkin tidak memperkirakan, tapi dapat rezeki itu. Nah, bila bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, kita pun akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga itu. Lanjut, masih saya baca kitab tafsirnya. Wa qala Ali bin Abi Thalhah, berkata Ali bin Abi Thalhah, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi dengan doa sangat terkenal, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas dapat memahami agama dengan benar dan dapat memahami menafsirkan Al-Qur'an. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarilah Ibnu Abbas tafsir Al-Qur'an. Sehingga kemudian Ibnu Abbas ini sering menafsirkan Al-Qur'an, dan di kalangan para ulama tafsir beliau dikenal sebagai ahli tafsir minas sahabah, ahli tafsir dari kalangan sahabat selain khulafaur rasyidin tentu saja. Ibnu Abbas berkata tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yaqulu, menjelaskan Ibnu Abbas, menjelaskannya, yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Maksud dari may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja adalah bahwa Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa min kulli karbin, dari segala kesusahan, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dari sini tidak benar bahwa takwa itu urusannya hanya untuk bekal di akhirat, karena ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas ayat ini, dengan takwa itu Allah akan menyelamatkan kita dari segala susah payah, dari segala masalah, dari segala keruwetan kita, baik di dunia dan akhirat, dua-duanya ya. Oke, lanjut lagi baca tafsirnya. Wa qala Rabi bin Khusaim, berkata Rabi bin Khusaim, yaj'al lahu makhraja, yang dimaksud dengan yaj'al lahu makhraja adalah ay min kulli syai'in dhaqu 'alan nas, yaitu Allah akan memberikan kepada orang bertakwa itu solusi dari apa? Min kulli syai'in, dari segala sesuatu, dhaqa, yang bisa membuat sesak dada, membuat sempit dada, membuat sempit, membuat ruwet, membuat overthinking ala nas, kepada manusia. Jadi maksudnya yaj'allahu makhraja, kalau kita bertakwa lalu diberi solusi, adalah solusi dari segala hal yang bikin kita stres, yang bikin kita anxiety disorder. Ya, saya ngalamin tuh, ada banyak masalah lalu kita malah cemas berlebih, malah sesak dada, malah ruwet, malah akhirnya butuh healing ya. Nah, takwa ini adalah dengan sendirinya menjadi healing, menjadi solusi bagi segala sesuatu yang menyesakkan dada, yang menjadi ruwetnya hati. Karena itu ini ya, jadi bukan hanya akhirat, tetapi hal-hal yang menjadi ruwet di dalam hidup kita itu bisa diselesaikan dengan meningkatkan takwa kita. Waqala Ibnu Mas'ud, nah ini masih di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya baca lagi. Waqala Ibnu Mas'ud, nah Ibnu Mas'ud ini adalah dari kalangan sahabat yang juga ahli Quran,
selain Ibnu Abbas. Jadi ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud. Waqala, dan berkata Ibnu Mas'ud wa Masruq dan Masruq tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Katanya ya'lamu, orang yang bertakwa itu mengetahui. Kenapa dia mendapatkan solusi? Karena orang bertakwa itu ya'lamu, mengetahui sopo wong bertakwa, anallah, sesungguhnya Allah, insya'a, jika karep sopo Allah, mana'a, maka mencegah. Wa insya'a, dan jika karep sopo Allah, a'to, maka memberi. Orang yang bertakwa itu tahu bahwa Allah itu maha berkehendak. Jika Allah akan mencegah rezeki kita, maka kita nggak dapat rezeki. Jika Allah akan memberi rezeki kita, maka Allah akan memberi. Jika Allah akan mentakdirkan kita sukses, maka kita akan sukses. Jika Allah mentakdirkan kita belum sukses atau gagal, maka kita akan gagal. Orang bertakwa tahu betul semua masalah dari Allah, dan karena itu pasti solusinya dari Allah juga. Dengan pengetahuan itu, maka orang bertakwa dengan sendirinya akan yakin bahwa segala masalahnya ada solusinya. Karena masalahnya dari Allah, maka solusinya juga pasti dari Allah. Itu penafsiran ayat may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja menurut sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud juga menafsirkan tentang wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki kepada orang bertakwa dari arah yang tidak diduga-duga. Apa maksudnya? Tafsirnya Ibnu Mas'ud, min haitsu la yadri, dari arah yang tidak diketahui orang itu. Min haitsu la yadri, dari sekiranya ora weruh sapa muttaqin. Jadi yang orang bertakwa tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti bukan gaji tetapnya, bukan upah dari pekerjaannya, tapi entah dari mana dia dapat rezeki. Nah itu ya. Kemudian waqala Qatadah ini kalau tidak salah lah ya, itu tabi'in. Jadi di dalam Islam itu, Islam yang kita terima ini kan dari wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, lalu disampaikan kepada murid-muridnya Nabi Muhammad namanya sahabat. Nah, sahabat disampaikan kepada murid-muridnya namanya tabi'in. Kalau tidak salah, kalau salah mohon maaf. Qala Qatadah, berkata Qatadah tentang tafsir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Menurut Qatadah, yang dimaksud orang bertakwa lalu dapat solusi adalah min subhatil umuri wal qurubi indal maut. Ya, jadi dari subhatil umur, dari subhatnya umur, jadi dari perkara-perkara subhat. Jadi kan dalam hidup sehari-hari kita ini menghadapi yang halal dan yang haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma syubhatun. Yang halal telah jelas, yang haram juga telah jelas. Tetapi ada di antara, ada hal-hal yang kita bingung, ini halal apa, ini haram, maka syubhat. Nah, orang-orang bertakwa akan dihindarkan dari perkara syubhat menurut Qatadah. Juga dihindarkan wal kurubi ingdal mauti, dan ada kesusahan ketika wafat. Nah, kesusahan itu bisa jadi wafatnya susah, bisa jadi wafatnya tidak husnul khotimah, atau wafatnya sangat menyedihkan. Itu ya, jadi ini berarti urusan akhirat. Berarti menurut Qatadah yang dimaksud dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja adalah jika kita bertakwa pada Allah, maka kita akan dihindarkan dari perkara-perkara subhat. Jangankan yang haram, yang remang-remang subhat saja kita akan dihindarkan oleh Allah. Wal qurb indal mauti, dan ketika wafat akan diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Qatadah juga menafsirkan
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan yang dimaksud bahwa orang yang bertakwa akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga adalah wa min haitsu la yarju wa la ya'mulu, dari arah yang tidak mengharapkan dan tidak mengangankan orang tersebut. Jadi tidak berharap, bahkan rezeki itu tidak diperkirakan dan tidak diharapkan, tetapi kok ya ujug-ujug dapat rezeki itu. Nah, itu dapat bonus. Kalau Allah menjanjikan orang yang bertakwa akan dapat rezeki dari yang tidak diduga-duga, apalagi yang diduga-duga, kira-kira yang sudah hasil kerja sebulan, hasil kerja seminggu, hasil kerja dalam proyek tertentu yang sudah dijanjikan oleh bos dapat gajian sekian, maka tentu saja itu juga dijamin oleh Allah. Bahkan yang tidak dikira-kira juga sudah dijamin akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Kemudian itu janji Allah kepada orang yang bertakwa di akhir ayat kedua surah At-Tolak dan awal ayat ketiga surah At-Tolak. Kemudian di akhir ayat kelima surah At-Tolak, Allah berjanji seperti apa? Wa may yattaqillaha, janjinya begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu, bagi orang yang bertakwa itu, min amrihi, dari perkaranya, dijadikan apa? Yusra, mudah. Jadi selain dapat solusi, kan solusi itu ada yang solusinya sulit ya. Ini solusinya mudah. Apa anunya? Tafsirnya di Ibnu Katsir, ay yashal lahu min amarahu, tepatnya adalah Allah akan menjanjikan kepada orang yang bertakwa itu, yashal, memudahkan, lahu, baginya, amruhu, yashal lahu amruhu, yashal, menjadikan, lahu, baginya, yashal, akan memudahkan, lahu, baginya, amruhu, ing perkaranya. Jadi masalahnya akan jadi mudah. Wa yasuruhu alaihi, dan bukan hanya mudah, ringan. Jadi mudah dan ringan. Wa yaj'al lahu, dan Allah akan menjadikan orang yang bertakwa itu farajan. Farajan itu apa? Dapat solusi, dapat farajan, dapat solusi, dapat kesuksesan, qoriban, dalam waktu dekat, wa makhrajan, dan solusi ajilan, cepat, dalam waktu dekat dan cepat. Ya, jadi bukan hanya mudah, ringan, cepat, dan dekat. Itu semua yang diharapkan kan. Kita kan semua mengharapkan seperti itu. Di dalam hidup ini kita banyak masalah, tentu saja masalah pribadi kita, masalah dengan keluarga kita, masalah dalam kehidupan bertetangga kita, masalah di dalam karir kita, pekerjaan kita, studi kita. Semua juga pengen mendapatkan solusi dari masalah itu, pengen melalui masalah itu dengan baik, dengan berprestasi gilang gemilang, dan menghadapi masalah itu dengan ringan, mudah. Allah menjanjikan semua itu, yaitu resepnya adalah takwa. Jadi dari 3 ayat ini, ayat 2 At-Tolak bagian akhir, ayat 3 At-Tolak bagian awal, dan ayat kelima At-Tolak bagian akhir, itu jelas bahwa yang disebut dengan takwa adalah solusi bagi masalah kita dunia dan akhirat. Sehingga tidak benar takwa adalah hanya bekal untuk akhirat. Takwa juga bekal untuk kita di dunia. Bahkan Allah menjanjikan dengan takwa kita akan diberi rezeki yang tidak terkirakan. Kalau rezeki terkirakan itu biasa, ini tidak terkirakan pun akan diberikan oleh Allah. Dan Allah pun akan membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita, sehingga masalah kita baik di dunia dan akhirat akan dapat penyelesaian. Dan penyelesaian dari masalah-masalah yang kita hadapi itu bukan penyelesaian yang sulit dan rumit, tetapi penyelesaian yang yusra, yang mudah,
mudah, ringan, cepat dan tepat, kata dia. Nah, sebenarnya kemudian kalau ada pertanyaan, ini kan Pak, di surah At-Tolak ini, baik ayat 2, ayat 3 maupun ayat 5, itu sebetulnya tentang tolak Pak. Jadi ini tentang tolak, betul. Konteks ayat ini memang kesusahan di dalam hubungan suami istri, terutama ketika cerai dan iddah. Tetapi menurut para ulama, untuk potongan-potongan ayat yang saya baca tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan ayat potongan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, itu berlaku umum, bukan hanya untuk perkara talak dan iddah, berlaku umum. Itu ayatnya am. Karena itu dalam kesempatan ini saya menasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada pemirsa semua, mari tingkatkan takwa kita kepada Allah. Semoga dengan takwa kita kepada Allah itu kita mendapatkan kebahagiaan, solusi dari segala masalah kita, baik masalah pekerjaan kita, masalah karir kita, masalah studi kita, masalah rumah tangga kita, masalah ekonomi kita, dan semua masalah kita, dan termasuk juga tentu masalah-masalah akhirat kita, ya. Kita juga harus jangan hanya dunia, tapi terutama bekali diri dengan akhirat, karena kita tidak tahu kapan kita wafat, dan wafat adalah pasti. Karena itu solusinya juga adalah takwa. Alzimu bitaqwallah, ya. Ittaqillah, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, dan kalau merasa banyak melakukan hal-hal buruk, maka ganti dengan melakukan hal-hal baik. Semoga hal-hal baik itu bisa menghapus dosa-dosa yang buruk tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berlakulah kepada seluruh manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Demikian dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Oke, sebelum ini ternyata ada pertanyaan ini, ya. Terima kasih untuk semua yang hadir. Ini ada pertanyaan dari menyapa, ya. Ada bukan pertanyaan menyapa, ya. Nama akunnya MCF Suon. Assalamualaikum Pak Ali, saya Jawad. Salam kenal dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Oh ya, Jawad, ya. Jawad yang semester 3 apa yang semester 1 ini? Terima kasih Jawad sudah mengikuti, ya. Anda kalau mau bertanya, mengkritik, silakan, ya. Anggap aja ini kelas, gitu. Dan terima kasih untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum, kalau ada salah-salah tadi mohon maaf. Kalau ada salah-salah itu dari saya semata sebagai manusia yang banyak lemah. Kalau ada baiknya itu dari Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.